Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di channel YouTube Jam-Jam Janudin Channel TV. Channelnya seputar edukasi keseharian dan keahlian. Oke, pada video kali ini kita akan membuat video ya tentang bagaimana sih pendapatan pengamen dari tiap harinya, apakah ada penurunan atau bahkan menaik seperti itu. Jadi pada hari ini ya, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selaku penyenang pengamen yang bisa dikatakan pengamen tunanetra low vision ya. Jadi pengamen yang berkebutuhan khusus atau penyandang difabel seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaji ya, gaji di tiap hari, di perharinya ketika kita mengamen seperti itu teman-teman. Jadi kita akan review dari terdahulu sampai sekarang ya teman-teman. Kita akan coba review. Namun sebelumnya jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kita di sini dari Jam-Jam Janudin Channel TV. Terutama video-video yang mengandung education seputar pengamen. Karena kalian pasti kepo kan. Banyak orang-orang yang memang menyangka ya kalau misalkan tiap-tiap pengamen itu pengamen atau baik maupun pengemis itu penghasilannya itu penghasilannya itu melebihi dari gaji PNS. Apakah benar seperti itu? Banyak orang yang mengatakan, ada yang mengatakan seperti ini, gaji pengemis itu di angka mengalahkan angka gaji pegawai negeri. Seperti apa? Mari kita simak video ini bersama-sama. Kita mulai dari pengamen dulu ya. Pengamen dari pengamen difabel dengan pengamen normal itu beda teman-teman. Jadi kalau untuk pengamen normal mereka hanya bisa mendapatkan uang sedikit saja, walaupun sedikit tapi itu cukup untuk makan mereka. Mendapatkan uang senilai 100.000 atau senilai 70-80.000 itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi itu bagi mereka sebenarnya tidak terlalu dipentingkan ya. Kalau untuk orang normal kan kadang-kadang menjadi kerjaan sampingan ya, pekerjaan sampingan seperti bermain di dunia musik pengamen seperti itu. Apalagi kan di masa pandemi seperti ini saya lihat memang banyak sekali pengamen karaoke seperti itu, pengamen yang memang tadinya mungkin orangnya berkecimpung di dunia seni dan mereka tidak ada pemasukan untuk biaya sehari-hari, akhirnya mereka pun mengamen seperti itu teman-teman ya. Dan untuk pengamen normal biasanya itu sudah cukup baik ya, mendapatkan uang 100.000 dari pagi sampai sore, 70.000 sampai 80.000 dari pagi sampai sore. Bagaimana dengan penyandang difabel? Dengan penyandang disabilitas, pengamen seperti atau baik maupun pengemis, ini saya banyak sekali mendengar pengamen atau pengemis di masa pandemi ini, di masa ini memang tidak pernah berubah. Seperti apa sih tidak pernah berubah? Seperti dari mulai pendapatan orang cacat pada umumnya. Orang cacat pada umumnya seperti apa? Pernah mendapatkan uang 300, 400 bahkan sampai 500, ada yang bilang seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke orang yang memberinya, apakah banyak atau tidak orang yang memberi atau merasa iba kepada orang tersebut seperti itu. Dan ini tidak bisa kita simpulkan dengan hanya kita melihat atau menuduh secara dari mulut ke mulut seperti itu kan. Kadang-kadang suka saya pengalaman saya nih di bidang di bidang pengamenan ya, saya sudah mendengar banyak sekali orang-orang yang memang menganggap bahwa terutama di orang yang cacat parah ya, yang cacat parah seperti di pengemis, ada yang pengemisnya buntung, lumpuh, bahkan sampai pengemis buta atau kurang yang penglihatannya total seperti itu, pengemis tunanetra total. Itu mereka ada yang bilang, ada yang mereka itu pendapatannya itu bisa, dari hanya pendapatannya itu bisa memiliki istri 2.
ya seperti itu, memiliki istri dua dan mempunyai harta kekayaan yang banyak seperti itu. Dan hal itu sebenarnya teman-teman tidak benar, karena saya melihat banyak sekali bukti-bukti yang ternyata memang terbukti sekali ketika mereka, tapi saya ini belum pernah mengecek rumahnya, tapi ketika mereka ada di perjalanan, di jalan seperti ini, jika kalian pikirkan dengan pikiran yang sehat dan kalian tidak pernah pandai untuk berbohong ya, atau intinya apa namanya itu ya, tidak menyampaikan sesuatu yang intinya belum benar adanya seperti itu. Tapi kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali orang-orang yang memang mereka berprofesi seperti pengemis, pengamen seperti itu. Kalau mereka pun kaya raya ya, itu hanyalah apa namanya, ininya berita yang belum benar seperti itu. Berita yang belum benar dan belum benar sekali adanya ketika kita memang kalau saya sih biasanya belum percaya kalau belum ada bukti seperti itu. Seperti pengamen-pengamen atau pengemis-pengemis yang sudah viral. Contohnya kita katakan saja pengemis yang sudah viral waktu itu yang punya kekurangan, padahal kekurangannya itu tidak kekurangan dalam apa namanya, dalam fisik, yang dalam artian fisiknya itu berat seperti itu, hanya ada lubang sedikit di apa namanya, di dekat hidungnya seperti itu, yang bernama Abah Herman. Kalian pasti sudah tahu kan Abah Herman yang dulu yang sempat viral di berita-berita itu di tahun-tahun ke belakang. Itu memang seperti itu, benar adanya teman-teman, benar adanya. Kenapa? Karena memang mereka itu si Abah Herman ini tiap kali berangkat kerjanya antar dengan mobil seperti itu, dan penghasilannya bahkan bisa sampai fantastis. Dulu yang pernah saya dengar itu berapa ya, kalau nggak salah itu sampai berapa juta ya, kalau nggak salah itu pokoknya sampai jutaan lah. Saya belum lupa lagi untuk pendapatan dari si Abah Herman ini. Pokoknya yang jelas banyak sekali berita-berita di YouTube yang memang mengatakan bahwa beliau ini banyak sekali ya, intinya dikaitkan dengan kakek pengemis terkaya ya seperti itu. Tapi memang benar adanya. Dan untuk kita kembali pengamen ya, ke pengamen yang memang belum viral atau pengemis yang tidak viral seperti itu. Sebenarnya pendapatan mereka berapa sih? Pasti teman-teman ada yang memang berpendapatan per hari itu 200, 300 sampai 400 ribu, 500 ribu pasti ada. Cuma kita tidak akan tahu seperti itu karena memang apa namanya, ya sedikit tersembunyi juga memang. Tapi kalau saya sih apa ya namanya, ini untuk mengedukasi kalian saja ya. Jadi mulai pengalaman saya ya, pengalaman dari pertama saya mengamen itu memang saya pernah mendapatkan uang itu sekitar sama seperti pengemis yang cacat dan pengemis yang memang seperti yang berkaki buntung atau yang apa, yang pernah diceritakan oleh masyarakat, diceritakan oleh orang-orang banyak. Pendapatan senilai 300, 400, 500 ribu itu sampai sedemikiannya itu sudah pernah saya alami. Tapi itu cuma pernah ya ketika masa pandemi sekarang ini. Alhamdulillah ya, untuk sekarang tidak lagi sebesar itu. Jadi untuk sekarang itu untuk uang makan saja sudah cukup. Dan gaji yang pertama itu sehari yang pernah saya alami itu adalah sekitar 350 ribu. Tapi itu juga awalnya tidak apa namanya, tidak serius, intinya iseng saja. Karena memang dulu itu saya sempat punya pikiran untuk ingin punya pekerjaan seperti itu, punya pekerjaan, dan memang punya pekerjaan itu di balik di situ. Saya juga nggak tahu itu tadinya uangnya mau dikemanakan, dan saya memang kebetulan ada keinginan saya apa, saya ingin bisa membiayai keluarga saya seperti itu ya. Jadi saya ingin ketika saya menikah nanti, ketika saya remaja saat ini, jadi saya ingin uangnya itu dipakai untuk membantu biaya
orang tua seperti ini kan, seperti membantu kalau misalkan orang tua lagi terdesak atau misalkan kita juga menabung seperti itu. Jadi untuk pengamen-pengamen yang normal di luar sana memang pasti ada yang mungkin memang dapat seperti itu, tapi eh, belum tentu ya untuk keuangannya itu dimanfaatkan kemana, karena memang banyak sekali pengamen-pengamen yang memang dimanfaatkan uangnya itu untuk mabuk, untuk hal-hal yang tidak benar seperti itu, baik maupun pengamen maupun pengemis. Terkadang dari pengemis orang yang cacat saja saya sudah mendengarnya itu merasa aneh dan heran. Kadang-kadang dalam hati saya bertanya, apakah benar uang itu dari hasil mengemis dia minta-minta dari pagi sampai sore oleh orang yang lumpuh dimanfaatkan untuk berjudi? Apakah benar itu dimanfaatkan oleh orang yang cacat untuk mancing? Sebenarnya kalau untuk mengarah ke hobi seperti mancing seperti itu ya, asalkan dia tidak berlebihan hanya sebatas hobi ya, menurut saya sih nggak apa-apa, itu kan hobi dia, ngapain kita ikut campur dengan hobi dia seperti itu. Tapi ya kalau memang kan untuk apa namanya, untuk yang mungkin berpikirnya akan lebih positif, pasti itu akan digunakan untuk membantu sesamanya apabila ada uang lebih seperti itu teman-teman. Misalkan pengamen ini ya yang pernah saya lihat di YouTube, itu ada pengamen yang sudah pernah masuk hitam putih, namanya itu kalau nggak salah yang pemain biola itu ya, Pak Kardi kalau nggak salah ya, pemain biola itu ya. Nah itu dia mengamen sehari dan dia mengakui pendapatannya itu bisa sampai 500.000 sampai 400.000 sehari, 300. Tapi beliau baik teman-teman, beliau ini digunakan untuk membantu sesama yang susah, membantu memberikannya kepada anak yatim, tapi jujur itu ya teman-teman, dengan cara mengamen dan tidak membohongi ya, karena memang banyak sekali di luar sana sumbangan untuk anak yatim seperti itu, sumbangan untuk masjid tapi tidak digunakan untuk kebaikan seperti itu. Tapi ya memang terkadang sulit juga untuk apa namanya, mencari tahu bagaimana itu yang asli apa yang palsu seperti itu. Tapi saya ingin memberikan sajalah sisi positifnya itu ketika uangnya digunakan untuk hal-hal yang baik seperti itu teman-teman. Dan untuk pengalaman saya di bidang pengamenan, uang yang sudah saya gunakan dan saya tabungkan, alhamdulillah ya, mungkin saya juga sudah intinya diberikan dengan keinginan saya, bahkan saya sampai rela nggak punya tabungan lagi karena memang waktu itu waktu itu saya juga sempat membuat kebaikan, seperti berbuat kebaikan dalam artian seperti berkurban seperti itu, berbagi kepada orang yang membutuhkan seperti itu, orang-orang yang memang intinya layaklah untuk dibantu seperti itu teman-teman. Jadi tidak selamanya uang dari hasil ngamen itu digunakan untuk untuk hal-hal yang tidak benar seperti itu. Dan untuk kekonsistenannya dari uang pengamen itu sangatlah, kalau misalkan saya boleh katakan ini jujur ya, sebenarnya tidak konsisten, karena memang ketika orang lain tahu terkadang terhadap kita yang memang kita sudah menggunakan uangnya itu untuk apa, dan kita punya uangnya itu jumlahnya itu seperti apa, intinya dalam kekayaan dalam dunia pengamenannya seperti itu. Karena kan kalau saya sifatnya orangnya itu ditabungkan kalau hasil mengamen itu. Jadi itu ditabungkan karena memang saya ingin masa depan saya itu ketika saya menikah, ketika saya berkeluarga itu, saya tidak ingin menyusahkan orang tua ya. Jadi saya sama sekali tidak ingin menyusahkan orang tua. Saya ingin real, saya ingin apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin beli dengan uang itu real, tidak minta ke orang tua. Jadi intinya saya mandirinya, dewasanya sudah full teman-teman.
Jadi saya sudah tidak ingin ditanggung lagi oleh orang tua, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf saya memang agak memberikan banyak contoh-contoh seperti contoh-contoh yang tadi ya yang sudah saya bahas di video kali ini. Contoh-contoh yang tadi seperti adanya pengemis yang memang berpendapatan memang apa namanya konsisten seperti itu. Ada yang berpendapatannya turun naik. Nah seperti saya sekarang ini pendapatannya itu turun naik teman-teman. Dan urusan benar atau tidaknya pendapatan pengamen atau pengemis itu turun naik tergantung dari orang yang memang ingin memberinya gitu kan. Karena kan kalau orang penyandang difabel itu disabilitas mengandalkan belas kasihan dari orang lain, karena memang mereka itu tidak bisa bekerja seperti itu, tidak bisa bekerja seperti dengan layaknya seperti orang normal seperti itu. Terkadang kan memang orang difabel juga memang ada yang berpikiran mereka itu bisa berdagang seperti itu, seperti yang kemarin alhamdulillah saya lihat di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ya, yang bernama Acep Yunus, yang kakinya buntung semuanya, tidak ada kaki sejak lahir. Beliau berdagang keripik dan juga berdagang berdagang makanan ringan lah seperti itu ya. Ini bisa menjadi acuan sebenarnya, contoh buat penyandang difabilitas lain agar tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain, tapi balik lagi ke kitanya, ke penyandang difabelnya, mau kita mengharapkan belas kasihan dari orang lain mau tidak. Tapi sebenarnya contoh yang memang dicontohkan oleh Kang Asep Yunus ini, Kang Asep Yunus Imanuddin ini bukan hanya untuk di orang normal seperti itu untuk semangat menjalani hidup, tapi bagi kita juga difabel harusnya bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh, dikarenakan beliau walaupun memiliki kekurangan fisik, tidak bisa bekerja, intinya tidak bisa bekerja berat, tapi beliau memikirkan bahwa beliau masih bisa berdagang seperti itu. Dan untuk yang terakhir kita review pengamen, pendapatan pengamen yang sudah memang masuk TV seperti Ana Munzayana ya. Ana Munzayana itu kadang-kala katanya kalau sepi ataupun rame itu ya, kalau sepinya paling 200-300 ya, mungkin kalau ramenya itu bisa sampai 500.000 seperti itu. Tapi itu memang karena kebaikan dan ketulusan hati dari kalian yang memberi seperti itu. Tapi kalau kalian ke orang cacat pengemis misalkan atau pengamen, kalian memberi uang itu senilai 200 perak atau 300-400 perak. Bayangkan kalau semua orang mengasih uang senilai segitu, apakah si pengamen, si pengemis ini akan berhasil mendapatkan targetnya, mendapatkan uang yang ingin dicari untuk beliau makan? Sepertinya itu akan butuh waktu lama teman-teman. Tapi alhamdulillah sekali pengalaman saya, banyaknya orang-orang yang baik kepada saya, banyaknya orang-orang yang peduli, dan banyak sekali pula ada orang yang memang bisa dibilang mereka tidak berpikir bahwa zaman ini zaman yang serba mahal. Kadang mereka suka memberikan uang 300-200 perak. 200 perak itu terkadang saya suka berpikir bagaimana nasib anak istri saya nanti ketika saya sudah berumah tangga, dan saya pun berpikir apa yang bisa dibeli untuk uang senilai 200 perak 300 perak ini. Dibelikan tahu juga belum tentu cukup seperti itu teman-teman. Jadi itulah reviewan kali ini. Dan untuk diri saya mengakui ya, dulu memang saya pernah mendapatkan satu harinya per hari itu bisa sampai 200-300 sampai 400.000 sampai 500.000 atau sehari. Tapi itu cuma teralami saja seperti itu. Jadi hanya mengalami pendapatan seperti itu, tapi untuk kesininya tidak lagi teman-teman. Jadi untuk pendapatan saya di tempat A yang biasanya 100.000 turun menjadi 50.000, kadang-kala 40.000, 30.000, kadang-kala itu juga nggak cukup buat makan seperti itu. Seperti di tempat B misalkan kita dapat uangnya itu 150 atau 130.000, itu alhamdulillah ya, itu lumayan cukup bagus ya untuk makan. Dan pendapatan saya itu jadi intinya turun semua sekarang itu di masa pandemi itu ya. Di masa pandemi itu
yang tadinya bisa jadi 200 jadi berapa gitu kan, jadi 100, 150 atau 130, jadi bisa jadi 200 bisa jadi 300. Tapi ini saya jujur juga ya untuk teman-teman semuanya, janganlah tergiur dulu, janganlah dulu apa namanya mendengarkan berita yang belum tentu jelas apa namanya jelas asal usulnya atau kebenarannya seperti itu. Kalau saya yang saya sampaikan ini benar teman-teman ya. Jadi saya alhamdulillah ya dengan rezeki seperti dengan rezeki yang pertama dan sekarang alhamdulillah saya sudah bisa memenuhi apa keinginan saya, walaupun keinginan saya yang satu lagi harus kandas, yaitu memenuhi biaya untuk saya menikah seperti itu teman-teman. Jadi saya sekarang mungkin untuk kedepannya saya sudah tidak bisa lagi mungkin ya teman-temannya, karena memang biaya pernikahan sekarang kalian pasti tahu kan sampai 50 juta seperti itu satu kali apa namanya itu satu kali pernikahan. Sedangkan uang yang saya dapatkan itu memang pernah hampir eh, pernah mau dapat seperti segitu, tapi ya segitu ya artinya se apa selumrahnya atau sepasnya biasa orang untuk melaksanakan pernikahan seperti itulah teman-teman ya. Dan itu alhamdulillah sekali. Dan semenjak pandemi saya tidak keburu untuk menambah uang tabungan lagi karena saya sudah pendapatan saya sudah menurun. Jadi itulah teman-teman video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan kalian saran saya buat kalian ya yang belum tahu menahu tentang nasib seorang pengamen di ya di disabilitas, pengemis ataupun baik maupun apapun, insya Allah saya dengan pengalaman saya akan memberikan education ke kalian, edukasi tentang seperti apa ya, pengamen itu seperti apa, pengamen hasil dari pengamen itu apakah bisa membuat kita kaya atau tidak seperti itu. Dan hasilnya yang saya rasakan tidak seperti itu teman-teman, tidak membuat saya kaya dan tidak membuat saya banyak uang seperti itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, bisa mendapatkan uang yang cukup untuk saya menyambung hidup seperti itu. Jadi bagaimana sih kesimpulannya untuk pendapatan pengamen yang bisa mendapatkan pengamen atau pengemis yang bisa mendapatkan uangnya selangit atau segaji PNS dan apa namanya itu pegawai negeri ya, atau yang gajinya besar-besar lah ya, itu sebenarnya kalau kita katakan benar itu masih kurang tepat. Kalau misalkan kita katakan tepat itu juga masih belum benar. Jadi intinya kita tidak boleh bersangka dulu, karena memang rezeki itu terkadang tidak tetap ya, tidak menetap di angka segitu teman-teman. Jadi tergantung kalian yang memberi dan tergantung juga mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalkan rezekinya terkecilnya mereka 100.000 sehari, kalau mereka rezeki terbesarnya itu 200 atau 300.000, itu sudah alhamdulillah teman-teman. Jadi semua yang dikatakan itu tentang kaya, pengamen pengemis kaya itu sebenarnya ada teman-teman, tapi itu hanya terjadi kepada orang-orang yang memang mempunyai keberuntungan dan Allah sudah memberikan jalan untuknya agar bisa menjadi apa namanya itu kaya dari hasil kerja kerasnya seperti itu, dan bukan kerja keras dari kerja keras yang tidak halal seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini semoga jelas. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian yang belum tahu akan pendapatan pengamen apakah konsisten atau tidak. Jadi jawabannya, kesimpulannya belum tentu ya teman-teman, belum tentu pendapatan pengamen itu konsisten, belum tentu pendapatan pengemis itu konsisten. Jadi semuanya itu ada
titik terang dan ada titik gelapnya seperti itu. Jadi belum tentu lah, intinya tidak bisa kita simpulkan begitu saja seperti itu ya teman-teman ya. Kalaupun mereka kaya, yang kecil-kecil di lembur-lembur ini ya pasti mereka sudah punya usaha toko atau apa seperti itu ya, sudah memiliki apa. Tapi kalau untuk kelebihan-kelebihan nanti kita akan bahas di video selanjutnya seperti itu teman-teman ya, karena kalau dibahas di sini kepanjangan. Oke, akhir kata saya dari Jam-Jam Jadudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan buat kalian apabila ada yang belum jelas atau memang penjelasan saya kurang mantap, silahkan tulis di kolom komentar di sini biar saya jawab di kolom komentar tentang apa yang isi hati kalian yang mengganjal atau kalian memang masih penasaran seperti itu ya. Oke, akhir kata dari saya Jam-Jam Jadudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan tagline, jangan percaya dengan adanya gosip, harus percaya dengan adanya fakta. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.